Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Kita masih mengkaji mengenai sosok Bani Israil Yahudi. Kepentingan pengungkapan Bani Israil Yahudi ini pada dasarnya adalah bekal kepada Nabi Muhammad, karena ketika Nabi Muhammad itu membawa amanat risalah Islam, sudah barang tentu Nabi Muhammad menghadapi satu umat yang unik karena tua sejarah berkitab Injil, Zabur, Taurat, dan tua sejarah memiliki nabi dan rasul panjang. Dan itu Allah tidak ingin Nabi Muhammad tersandra oleh umat yang senior ini. Nah, maka pengungkapan tentang Bani Israil ataupun Yahudi adalah kadang-kadang sebagai satu hiburan buat Nabi. Misal begini, wajarlah orang tua ngeluh anaknya susah jatuh, akhirnya curhat kepada mungkin mertua atau kakeknya. Kata kakeknya, kayaknya ini bengek saja, jangan kecil hati, kayaknya ini bengek. Begitu juga Nabi Muhammad, jangan kecil hati, la tahzan, jangan rungsing, sing bengen mekono Bani Israil. Nah, itu jenis-jenis pengungkapan kenapa Bani Israil ini menjadi panjang ya pembahasan. Nah, ayat yang akan kita bahas ini juga masih berkaitan dengan Allah tidak menginginkan Nabi Muhammad tersandra oleh umat sendiri, karena rekam jejak kejahatannya panjang, tapi harus dijelaskan pada Nabi supaya tidak tersandra, tidak tertipu. Nah, karena memang jangankan Nabi Muhammad, Allah saja ditipu oleh Bani Israil. Berkali-kali kan ditipu kan. Katanya mau tidak musyrik, sambil diancam akan dijatuhkan gunung Tir di atas kepala, tetap musyrik. Janji lagi tidak zina, tetap zina. Janji akan berbakti kepada orang tua, tetap dolim dan durhaka kepada orang tua. Akhirnya janji dan janji yang lain. Itu pada Allah, apalagi cuma pada Nabi Muhammad, apalagi cuma pada kita. Jadi kalau kita masih ada yang tertipu janjinya, nah namanya nggak buka Quran. Janji-janji Yahudi dan Bani Israil. Namun kepentingan Al-Quran kan panjang, termasuk untuk kita. Maka Yahudi dan Bani Israil itu boleh jadi bukan bangsa, bukan umat, tapi tipikal. Jadi orang-orang dengan nilai-nilai Yahudi dan Bani Israil yang kemarin kita bahas. Nah, sekarang mari kita lanjutkan. Kita sampai di ayat 99. Hari ini ada di hari ke-10. Tidak kerasa ya? Tidak terasa. Jumlah surat Al-Baqarah berapa ayat? Tuh kan 280 kan.
dengan asumsi per day-nya 10 ayat aja, sisa 17 hari. Buat yakin teman ya, mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan. Ayat 99, walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinatin wa ma yakfuru biha illal fasiqun. Ini aneh. Nabi Muhammad itu bukan nabi gadungan, tapi nabi yang memang lama diperdebatkan lalu muncul. Berarti kan bukan hal yang tiba-tiba, sudah diprediksi, sudah dinanti-nantikan. Dan Al-Quran itu tidak seperti kitab sebelum yang harus ditopang dengan mukjizat. Contoh Taurat, isinya pasal-pasal, kurang lebih ada 10 perjanjian Bani Israel dengan Allah. Memang di tengah-tengah itu ada selip-selipan jimat, sihir, yang nanti akan kita bahas kan. Nyantol sebagai penumpang gelap. Tapi Al-Quran adalah kitab yang menjelaskan berbagai hal, sehingga mukjizatnya ada di dalam penjelasannya. Nah, dengan Nabi seperti Muhammad saja, yang kitabnya melebihi Taurat, Injil, kok, nah itu ya, mereka itu masih menyepelekan. Ini jenis umat kayak apa Bani Israil? Nah, ini penyayat ini. Artinya kalau Bani Israil punya rekam jejak kejahatan pada Musa, masih masuk akal dibanding pada Nabi Muhammad, pada Harun, pada Yahya, pada Nabi Zakaria, lebih masuk akal karena tidak sekomplit yang dimiliki Nabi Muhammad. Kita baca, walaqad, dan sungguh-sungguh, anzalna, kami telah menurunkan, ilaika, kepada Muhammad. Artinya bandingkan dengan yang diturunkan Allah pada Nabi Musa, yang diturunkan Allah pada Nabi Harun, yang diturunkan Allah pada Nabi Yahya, yang diturunkan Allah pada Nabi Zakaria, ada Daud, ada Sulaiman, ada Isa. Bandingkan dengan yang telah Allah turunkan pada Nabi Muhammad. Ayatin, berbagai ayat, bayyinatin, yang sudah menjelaskan tanpa perlu mujizat, tanpa perlu show dengan mengetokkan tongkat gunung terbelah. Itu kelebihan Nabi Muhammad dengan risalah Al-Qur'annya yang mukjizatnya ada di dalamnya. Sekarang bayangkan, renungkan oleh kita, kalau kita sudah mengenal sedikit sejarah Bani Israil, antara paket yang diterima Nabi Muhammad dengan paket yang diterima nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad pada saat menghadapi Bani Israil. Coba diingat-ingat, direnungkan. Tapi apa yang terjadi 11-12? Semua nabi dikafir. Wa ma yakfuru biha illal fasikun. Maka yang berbuat kafir, menolak nabi-nabi dan menolak kitab-kitab hanyalah orang-orang fasik. Apa fasik itu? Fasik itu kalau parohali duwe jeruk apa ya parohali penduenya? Ya, juga jeruk Kalimantan, jeruk Mandarin. Kulitnya terkelupas, robek. Nah, berarti kulit dengan daging nempel, terkelupas, ucul. Maka disebut fusuk. Jadi faskun itu yang terlepas. Asalnya
orang-orang Bani Israil itu sudah menyatu dengan Taurat, paham, mengenal betul, tahu betul isi Taurat, tapi dilepas sehingga tidak mau mengamalkan baik sebagian atau mungkin keseluruhan. Nah, tidak melaksanakan sesuatu yang diketahui dan dipahami disebut fasik. Ya, disebut fasikun. Nah, berarti Bani Israil itu fasik karena tahu Taurat tapi tidak melaksanakan. Fasik tahu Zabur tapi tidak diamalkan. Fasik tahu Injil tapi tidak dilaksanakan. Juga fasik karena tahu nabinya adalah Nabi Muhammad yang terakhir. Ditunggu-tunggu, diinformasikan dalam Taurat, Zabur, Injil, sehingga mereka mengenal persis seperti mengenal anaknya sendiri. Semua punya pengetahuan tapi ditolak Nabi Muhammadnya. Maka disebut fasik karena terlepas dari pengetahuannya. Jadi tahu tapi orang dinggo itu disebut fasik. Tahu ini bid'ah tapi dinggo, itu namanya fasik. Berarti fasik ini bisa orang mukmin, orang muslim, bisa orang kafir. Itu fasik. Maka kata Allah, kelakuan orang yang tahu Al-Quran, bahkan tahu tentang Al-Quran dari kitab-kitab sebelumnya, tapi tidak konsekuen, hanya dapat dilakukan oleh orang fasik. Itu maksudnya ya. Wa ma yakfuru, dan tidaklah menolak bima terhadap apapun, biha terhadap ayat-ayat Al-Quran itu illal fasikun, kecuali orang-orang fasik. Nah, itu keanehan Bani Israil. Allah ingin menjelaskan pada kita yang paling tidak masuk akal menolak kenabian Muhammad dan menolak Al-Quran. Nah, kan tiga kriteria itu. Satu, mereka menolak perjanjian, menolak berkomitmen pada perjanjian. Ada nggak orang berjanji tidak tahu materi janjinya? Tahu, nggak ada kan? Nah, orang yang tidak berkomitmen pada janji berarti menolak atau keluar dari pengetahuan tentang janji itu. Maka disebut fasik. Dia tahu ya. Hah? Dia tahu orang berjanji. Lah, termasuk kita berjanji ikut Nabi Muhammad, Komitmen. tapi senang pada kiai walaupun bid'ah. Itu fasik enggak? Fasik. Banyak ngomong. Yang kedua, Banyak ngomong. kenapa orang merubah perintah rajam? Karena abot. Kenapa abot? Karena tahu. Nah, lepas dari pengetahuan disebut fasik. Yang ketiga, kalau nggak salah, membunuh para utusan Allah. Nah, kenapa orang membunuh utusan? Karena tahu. Yang nggak tahu mau buat apa dibunuh. Wa yufsiduna fil ardh. Oh ya, dan merusaknya termasuk isinya. Jadi fasik itu adalah sebut fasik, fuskun, fusuk, sebutan untuk kejahatan yang terjadi didasari pengetahuan. Au kullama ahadu nabadahu fariqun minhum bal aksaruhum la yu'minun. Au kullama, dan atau tiap-tiap kali, berarti sering deh. Berarti sering. Sering itu hampir dipastikan itulah tabiatnya. Apa tabiatnya? Ahadu ahdan, kalau mengikat perjanjian. Bani Israil itu kalau mengikat perjanjian dengan siapapun, dengan Allah tah, dengan Nabi tah, dengan manusia biasa, tipikal mereka itu nabadahu fariqum minhum, maka kebanyakan itu melanggar. Kalau mengikat perjanjian, berarti Bani Israil itu tipikal dasarnya dua. Satu, senang berkomitmen.
Berkomitmennya paling senang. Bahkan merayu, meyakinkan untuk layak berkomitmen. Tipikal kedua, melanggar komitmen. Yang kita lihat sekarang ya, melalui PBB membuat perjanjian perdamaian udah jilid berapa? Kalau masih kita bingung yang melanggar berarti nggak paham Quran. Tetapi lebih bingung lagi kalau masih memaafkan terus. Ya, kan lebih bingung lagi. Memaafkan itu artinya mau berdamai. Karena kalau menurut sejarah di sini hanya dengan jihad kita itu bisa mengalahkan Bani Israel. Yang menerapkan oleh Hitler. Oh, bukan ya jihad mereka ya. Iya benar Hitler. Iya benar. Ya. Bal aksaruhum la yu'minun. Sebagian itu melanggar janji. Kebanyakan. Bal aksaruhum la yu'minun. Sebagian itu dikarenakan tidak beriman. Menurut Allah, kebiasaan Yahudi Bani Israel itu ingkar janji karena mereka tidak mengimani Taurat, juga Zabur, juga Injil, termasuk Al-Quran. Apa yang tidak diimani? Soal akhirat. Ya, mereka hanya mengimani kenikmatan dunia. Kita buktikan walamma ja'ahum rasulun min indillah. Pada waktu datang atau didatangkan kepada mereka rasulun, maksudnya Nabi Muhammad, utusan Allah, tidak main-main, bukan minallah tapi min indillah. Bedakan antara minallah dengan min indillah. Ya. Cina-Cina royal dapat kiriman anugerah dari Allah. Namanya minallah. Ambekan. Orang salat oleh ambekan. Cina-Cina royal. Nyembah petekong, tapi oleh udan, oleh oksigen, dapat izin gerak dari Allah, dapat izin berlayar, lengkap. Dapat izin terbang dari Allah. Itu namanya minallah. Apapun yang Allah berikan terhadap hambanya sebagai bukti Allah itu yang menciptakan, maka Allah yang memelihara. Senajan maksiat, durhaka pada Allah, kabeh diopeni. Begitu tua oleh Allah, rambutnya dibuat uban, diopeni arang itu. Apakah karena Allah iki wong Kristen ya kurang ajar gitu, maka tua nggak dikasih uban? Nggak, semua sama dikasih uban. Karena Allah itu bertanggung jawab. Senajan udah salah, tetap tua memengkeret. Sebab kalau tua tidak mengkeret keriput, namanya nggak diurus Allah, bahaya. Wih bahaya, arahnya udah diurus Allah. Nah itu kalau minallah. Ini min indillah, berarti sesuatu yang sifatnya spesial. Seperti Allah mengirim nabi, itu min indillah. Allah mengirim mukjizat, Allah mengirim hidayah pada hambanya, itu min indillah. Maka walamma ja'ahum, manakala didatangkan oleh Allah rasulun, seorang rasul min indillah, dari sisi Allah, musaddiqul lima ma'hum, yang tugasnya adalah mengkonfirmasi, membenarkan kitab-kitab lamanya. Mestinya apa itu? Ada tamu diutus Allah datang ke rumah kita, akhirnya di tengah-tengah konflik keluarga tamu itu ngebelain kita, kita terima nggak? Kita untung bisa retek lagi butuh kita wong kaya wong kono. Itu posisi Nabi Muhammad. Bayangkan setiap kali perang melawan Mekah kalah terus. Setiap kalah mengkutonggoni ya. Lamun Nabi kita wis diutus Allah membawa kitab
kayak Yorkshire, udah lama ditungguin. Nah sebegitunya apa yang terjadi? Nabada fariqum minal ladzina utul kitab. Justru sarjana-sarjana yang mengenal yang mengenal kitab itu nabada. Nabada itu melemparkan apa aja dilemparkan, pengetahuan bahwa Muhammad itu nabi yang ditunggu, Al-Quran adalah kitab Allah asli yang mengkonfirmasi kitab sebelumnya. Apa saja ya dalam hal ini yang dicuekin, yang tidak dianggap adalah utusan Allah. Utusan Allah itu artinya keputusan Allah mengutus seseorang atau malaikat. Ya, terlepas dari pengetahuannya bahwa akan datang nabi, ini adalah utusan Allah. Kenapa penting? Karena ini adalah konten untuk sarjana Zabur, Injil, Taurat. Kalau orang bukan sarjana, bukan kiai, mah biasa. Anda dulur tekeke. Karena pengetahuannya nggak cukup. Tapi kalau kiai Bani Israel kan beda. Lur, utusan Allah sudah datang. Tahu dia. Bayangkan ya. Kitabullahi yang nistanya lagi, nistanya ini. Kitabullahi yang dibawa oleh Nabi Muhammad, Al-Quran, itu wara'a duhurihim ka'annahum la ya'lamun, dicampakkan di belakang punggung mereka seolah-olah mereka gak pernah tahu itu kitab suci. Padahal mereka tahu. Kenapa? Mereka sarjananya, kiainya, ustadznya. Sekarang mari kita pegang kata duhurun, itu kan punggung. Kalau kita ngebuang barang ke kanan, hampir tidak punya masalah. Ngebuang barang ke kiri nggak punya masalah, apalagi cuma dilempar ke depan. Lamun di kebelakangkan, arahnya disawatakan, itu duhuri disawatakan. Itu jenis orang apa? Saking jijik bencinya, atau saking apa? Nah, itu harus dibayangkan sendiri. Nah, cara mereka itu merespon Quran digambarkan oleh Allah membuang ke belakang punggungnya. Jadi wong pontang disawatakan. Bukai lagi dia sampai tugel kan pas ngebuang. Kenapa itu terjadi? Nah, ini jawabannya ada di ayat berikutnya. Di tengah-tengah Nabi Muhammad itu untuk pertama kali berinteraksi dengan Yahudi. Padahal Bani Israel sudah berkhianat pada Muhammad dalam kasus perang Khandaq. Bahkan Bani Israel juga hampir membunuh Nabi Muhammad. Sudah sukses membunuh Yahya, sudah sukses membunuh Zakaria, hampir sukses membunuh Nabi Muhammad ketika mengirim rabeg. Hampir sukses. Nah, akhirnya gagal. Melalui wahyu Allah, Allah memberitahu ada racun dalam rabeg. Tapi kegiatan membunuhnya nggak berhenti. Mereka kampanye berbagai upaya membunuh Nabi, baik karakter assassin, yang paling ngeri karakter assassin, yang sampai sekarang diteruskan. Nah, pada waktu Nabi Muhammad masih hidup, membunuh secara fisik sulit, akhirnya membunuh secara karakter. Begitu Nabi Muhammad sudah meninggal, mau dibunuh lagi nggak Nabi Muhammadnya? Kan nggak ada orang. Maka terus berlangsung pembunuhan, namanya karakter assassin. Sampai sekarang umat kita disuruh milih ustaz atau milih nabi. Sampai sekarang. Ayo, milih kiai apa milih nabi? Jadi Yahudinya sudah nggak di Palestina sekarang, ada di Pontang, Keragilan, itu loh. Wattaba'u, mereka malah ittiba. Ya, mestinya ittiba ke siapa nih? Logikanya, ini di zaman 2 Hijriah Madinah. Mestinya ittiba pada Nabi
Muhammad. Ini malah mereka ittiba pada tatlus syayatinu, apapun yang dibawa oleh setan. Setan ada dua, ada jin, ada manusia. Nah, yang dimaksud asyayatin di sini bisa jin, bisa manusia. Manusianya kiai-kiai dari kalangan Bani Israil. Karena beberapa umat pembaca Taurat, ini nih nabinya, pun mau kawi. Karena perasaan umat itu tetap ada. Tapi ketika kiainya nyelimur kan enggak. Nah, umat Bani Israil bingung ki. Nuruti nurani iki Muhammad betul ini nabi utusan Allah nih. Atau menghadapi ancaman dan tekanan kiai rahib Israel. Mereka banyak yang terjebak, ittaba'u, mereka malah ittiba kepada apapun yang dibacakan. Mari kita lihat. Kalau dibacakan berarti ada teks. Ya. Ada teks kan? Baik teks tertulis pada benda-benda yang bisa ditulis ataupun teks dalam ingatan, hafalan. Nah, setan-setan alumni King of Solomon, Kerajaan Sulaiman, itu kan setan-setan alumni Kerajaan Sulaiman ini mencari momentum dan ketemu momentumnya di zaman Nabi Muhammad. Mereka ingin eksis sehingga umat-umat Bani Israel dari Bani Nadir dan Bani Quraidah itu kemudian ditekan agar menolak Muhammad. Kalaupun menerima Nabi Muhammad, maka menerima setengah hati. Kalaupun mau hidup berdampingan dengan Nabi Muhammad, maka hidup dengan terus-menerus memproduksi provokasi. Banyak nanti diterangkan di sini. Nah, Nabi Muhammad menghadapi situasi rumit karena Bani Israel juga diperdaya oleh jin-jin ini. Sudah kiainya keblinger, rahib-rahibnya, jin-jin juga kerja. Nggak kelihatan jinnya. Kalau jinnya kelihatan namanya bukan jin. Beberapa kali jinnya kelihatan. Mereka muncul dalam bentuk syekh. Pernah juga mampir di Arkom. Nah, pada saat itu sudah disepakati, selama jin itu masih asli dan tidak terlihat, nggak bisa ditangkap, nggak bisa didikrep. Tapi kalau jin itu lagi nyilih badannya para wali, ikat, ditali, dibakar, itu bisa. Nangis ngejerit-jerit itu si jin itu. Nah, cuma nebak-nebak iki rohali jin dan rohali asli kan sulit. Gimana itu? Jin nyilih badannya para rohali. Selama jin tidak nyilih badan para rohali, nggak bisa didikrep, nggak bisa ditangkap. Ini pengetahuan pada waktu itu ya. Maka ditunggu. Dan jin-jin kadang-kadang nyilih badan orang. Ketika minjem badan orang baru bisa ditangkap, gebuki, obong, pateni. Yakin itu kerasa, tapi kan gua hatiku. Kecuali Nabi Muhammad diberitahu wahyu itu jin. Nah, akhirnya gini, nanti kayak kasus kalori juga. Akhirnya guru ngaji digebuki, pondar ini kalori juga. Dari Nabi aneh, si ustadznya lagi nggawe sejadah hijau. Sayang Bani Israel malah lebih terperdaya kepada jin-jin yang justru pengen menjauhkan mereka dari Nabi Muhammad. Mereka ini adalah ala mulki Sulaiman, memiliki catatan-catatan, tadi kan catatannya, yang pernah tersimpan di zaman Raja Sulaiman.
Dulu waktu Nabi Sulaiman berkuasa, keadaan jin sengsara. Jin makhluk jin sengsara, bahkan tidak pernah terduga dalam panggung sejarah jin. Di zaman Nabi Sulaiman dipekerjakan sebagai tenaga buruh kasar, ya, tukang angkut tiang, tukang angkut jati, wis pokoknya buruh kasar tuh. Mijet aja nggak boleh karena itu melembut mijet, itu jin. Sehingga kemampuannya terkooptasi oleh kekuasaan Nabi Sulaiman. Tapi keterampilannya tidak hilang, yaitu flying, terbang, di mana kecepatan terbangnya bisa menembus langit ketujuh. Ya, jadi dalam situasi Raja Sulaiman berkuasa, memang jin itu tidak untung karena masuk warga tidak terhormat dengan penghargaan sebagai buruh kerja kasar doang. Tapi keterampilan flyingnya, terbangnya tidak hilang. Terbang langit ketujuh, nguping pembicaraan Allah dengan malaikat-malaikat. Di antaranya 2 malaikat penting utusan Allah, namanya Harut dan Marut. Kok 2 malaikat penting utusan Allah? Lah semua malaikat utusan Allah. Malaikat itu tidak mengerjakan yang kecuali yang diperintahkan Allah. Tidak tahu sesuatu kecuali yang diberitahukan Allah. Maka ketika ada malaikat dengan nama Harut dan Marut dapat surat tugas mengajar ilmu sihir, ya, di Irak, Babylon. Nah, maka malaikat Harut dan Marut itu dalam posisi melaksanakan tugas. Nah, nanti kita sampai ke cerita itu. Rupanya sepanjang keadaan tidak happy di zaman Raja Sulaiman, jin-jin ini mengumpulkan ilmu-ilmu sihir, catatan-catatan. Natlu, kami baca, bisa dalam bentuk catatan tulisan, bisa membaca catatan dalam hafal. Tidak main-main. Jin ternyata punya metodologi dan punya teknologi menulis, yang mana tulisan-tulisan itu disimpan di bawah singgasana Raja Sulaiman. Bro, singgasana pun Pak Rahli. Bukan singgasana pun. Nah, kursi kerajaan. Rupanya kursi kerajaan Nabi Sulaiman kuat kan ya. Dan di bawahnya ada ruang-ruang, bunker-bunker. Nah, bunker-bunker itulah dalam bertahun-tahun jin berhasil menyembunyikan hasil spionase ke langit ketujuh. Nanti setelah periode wafat Nabi Sulaiman, si simpanan jin ilmu sihir ini muncul di Taurat. Tuh, sehingga Taurat itu yang disebut Ten Commandment itu, misalnya perintah 1, ke perintah kedua itu ada penyelam, box-box itu isinya ini ilmu sihir ini. Jampi-jampi lah. Sehingga umat Bani Israel pada saat membaca kitab Taurat menganggap jampi-jampi itu dari Allah. Nah, ini yang menjadi persoalan. Bani Israel berjuang mengklaim bahwa ilmu sihir ini adalah simpanannya Nabi Sulaiman. Gitu. Mereka lagi berjuang. Nanti kita baca kisahnya. Wa makafaro, maka Allah memerlukan untuk mengklarifikasi tudingan-tuduhan kampanye jahat yang dilakukan Bani Israel, bahwa ilmu sihir yang mereka kembangkan, kata mereka ini adalah warisan dari Nabi Sulaiman. Kata Allah, bohong. Wa ma kafara Sulaiman, Nabi Sulaiman tidak pernah kafir dengan mengajarkan ilmu sihir. Walakinna syayatina
tapi justru setan-setan dari kalangan jin itulah kafaru, yang kafir, yu'allimunan nasa, mereka ramai mengajarkan ilmu sihir kepada banyak orang. Ini di Madinah ini ceritanya, dan sebelum Madinah as-sihra, dengan pelajaran ilmu sihir. Berarti ilmu sihir dari siapa? Dari sini. Belum nyampe ke bama berikutnya nih. Ditradisikan oleh Bani Israel, ditradisikan oleh Yahudi. Tujuannya adalah untuk merusak keimanan yang benar. Karena ini dikampanyekan jin dari setan dari jin. Itu. Makanya pola-polanya pengajar ilmu sihir selain yang murni di Yahudi adalah di pesantren. Ilmu sihir itu. Maka ustadz ada yang disebut ahli hikmah, khusus tukang sihir di konon. Nggak usah ahli hikmah. Nah, bagaimana ada kurikulum untuk kita belajar di masalah ini? Jadi ahli bohong ya. Ya, artinya bagaimana sampai ada kurikulum sihir itu di pesantren. Memang Yahudi memerlukan. Ketika Quran secara teks tidak bisa dimanipulasi seperti Taurat, jadi maunya mereka kan ada box, ini fadilah ini itu, sehingga umat itu tertarik. Ini mah paket komplit ini, kitab suci plus jimat. Karena setiap orang main jimat itu sebetulnya merasa bersalah, ya, merasa itu tipuan, merasa itu khayalan, maka perlu pembenaran. Salah satu pembenarannya adalah satu, nempel di kitab suci atau bercampur dengan teks-teks kitab suci. Yang kedua, diajarkan melalui lembaga-lembaga institusi pendidikan agama sejak Bani Israel. Nah, yang terjadi di agama kita adalah sebetulnya kurang lebih bagian dari upaya-upaya yang tidak pernah berhenti dari Bani Israel agar bercampur sihir dengan pelajaran-pelajaran Islam dan bercampur kemampuan ustadz dan kemampuan sihir. Sekarang umat harus memilih, senang ustadz yang tidak bisa sihir apa senang ustadz yang bisa sihir. Ini jawabannya gitu loh. Mereka akhirnya lebih senang kepada setan-setan yang memiliki keterampilan sihir daripada pada nabi. Ya, kita teruskan ya. Kita lihat kalimatnya, wattaba'u ma tatlu. Apa yang mereka itiba malah nabi apa setan? Ma berarti ma tatlu syaitan. Yang kedua, mereka juga ittiba kepada wa ma unzila alal malakaini. Jadi orang Bani Israel itu menganggap sihir itu warisan Nabi Sulaiman. Yang kedua yang dikampanyekan adalah wa ma unzila alal malakaini bi Babila Haruta wa Maruta, bahwa mereka lebih ittiba daripada ke Nabi Muhammad adalah kepada orang-orang yang mempraktekkan sihir yang diwariskan dua malaikat bernama malaikat Harut wa Marut yang terjadi di Babila, maksudnya Babilonia, Irak. Rupanya Allah mengutus dua malaikat
namanya Harut dan Marut. Tugasnya adalah menguji keimanan manusia. Maka setiap orang datang ke peguruannya harus menyelesaikan sesi wawancara. Kamu pengen belajar sihir? Iya, pengen belajar sihir. Saya beritahu, siapa yang belajar sihir akan kafir, maka jangan belajar sihir. Tetap kamu pengen belajar sihir? Ya, tetap pengen belajar sihir. Kamu siap kafir? Siap kafir. Siap, oke, mari kita belajar. Jadi si malaikat ini tugasnya adalah menguji keimanan manusia. Dikasih tahu ini kafir, kamu jangan belajar, tapi tetap pengen belajar. Kamu siap kafir? Siap. Ayo kita belajar. Maka belajarlah ilmu sihir dari malaikat Harut dan Marut. Itu sejarahnya seperti itu. Wa ma yu'allimani min ahadin, tidak mungkin malaikat Harut dan Marut memulai kontrak belajar. Tuh ya. Min ahadin, kepada seorang pelajar pun, hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Ketahui, guru yang kamu datang ini adalah guru kafir, guru yang akan membuat fitnah pada keimanan kamu. Fala takfur, kamu jangan kafir. Tegar kok guru ini makonon. Kamu salah guru. Kalau kamu belajar pada saya, kamu jadi kafir. Udah apa sebenarnya belajar sihir. Jadi memang di papan tulis ini, papan namanya tulis majelis bikin kafir. Tapi ternyata tetap kok murideko. Sing salah majelisnya murideko. Murid. Jangan nyalahkan dukun, jangan nyalahkan Ustadz Hikmah. Salahkan kita yang mendatangi mereka. Ada salah, Ustaz. Nah, pemenangnya setan. Pemenangnya setan. Fayata'allamuna, maka ketika terjadi deal belajar, karena peserta belajarnya siap kafir dan malaikatnya tugasnya menguji keimanan, maka fayata'allamuna, mereka semua mengadakan pelajaran, belajar ilmu sihir, minhuma, dari malaikat Harut dan malaikat Marut, ma yufarriquna, apa dan bagaimana cara gawe cerai, bihi, dengan ilmu sihir itu, bainal mar'i wa zaujihi, antara seseorang dengan pasangannya. Laki jadi sengit ning Rabi nih, Rabi jadi sengit ning apa laki nih, anak atau orang tua saling sengit. Pokoknya memiliki hubungan. Wakil wali kota digawe sengit karena wali kota berhubungan orang berhubungan. Bahkan yang paling ngeri kalau cuma pedagang dengan pembeli di Rawu itu biasa. Ustadz digawe sengit kalian jemaah ada. Wong persaingan majelis iki. Persaingan majelis. Itu ilmu tertingginya adalah ilmu gawe pecah konflik ya, dalam hubungan yang sudah terjadi mahabbah. Nah, mereka belajar itu. Mereka belajar itu. Wa ma hum bidorrina bihi min ahadin illa biidznillah. Padahal malaikat Harut dan Marut itu tidak pernah dapat menimbulkan kemadorotan kepada seorang pun illa biidznillah, kecuali dengan izin Allah. Jadi yang belajar ilmu sihir juga ketipu. Dikiranya ini talk chat. Padahal mah tetap ada izin Allah. Ya. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum, mereka juga belajar. Di samping belajar cara menceraikan hubungan, juga belajar bagaimana cara gawe sugih uang dan gawe masakat uang.
Itu ilmunya. Walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Walaqad, dan sungguh-sungguh, alimu, kalian tahu, laman ishtarahu, sungguh tentang orang yang menjual apa yang ada pada dirinya itu, ma lahu fil akhirati min khalaq. Nggak ada kebaikan di akhirat, nggak ada kebaikan. Jadi apapun yang dicapai dengan ilmu sihir tidak mungkin berakibat baik di akhirat. Walaupun jere rabine, tolong Ustaz, endah laki kita nurut diwaca-wacani. Terlihat pengen mengejar sakinah ya. Terlihat kan? Islamiyah. Percayalah, malahu fil akhirati min khalaq. Artinya pasti semua ibadah runtuh. Semua ibadah. Wala bisa, dan sungguh-sungguh buruk masyarau bihi anfusahum, dengan apa yang dijual dari dirinya, apa aja dalam hal perdukunan, walaupun melalui ustadz ahli hikmah. Lau kanu ya'lamun, andai kata mereka tahu banyak yang tahu maka fasik, sedikit yang tidak tahu bahwa itu bukan dukun itu. Semua tahu kok. Tahunya dari mana? Kebanyakan jamaah akhirnya ke ustadz hikmah, padahal sebelumnya punya ustadz lain. Setelah tahu ustadz yang itu mah punya kelebihan sihir, berarti tahu masalah. Tidak mungkin pura-pura tembekan uning bahwa sihirku haram, bohong. Gitu ya. Rata-rata ibu-ibu ini ke ustadz hikmah itu diam-diam, malu-malu, khawatir ketahuan. Tapi datang ke pengajian kayak begini mah nggak malu-malu, berarti tahu sesuatu. Apa sesuatunya? Yaitu haram. Kok haram? Bikin musyrik. Kok malu? Takut ketahuan musyrik. Kok takut? Pengen disebut orang mukmin. Oh munafik berarti. Nah, kan gitu kan? Ya kan berarti munafik. Gampang. Kebanyakan kita ini munafik karena alumni ahli hikmah. Ah, ini masalah sihir udah ya. Jadi Harut dan Marut itu kemudian diprovokasi oleh setan-setan. Setan-setan itu kampanye bahwa ilmu sihir ini adalah ilmu malaikat, nggak sembarang. Maka polanya kemungkinan ada dua. Kalau kita berguru sihir pada jin itu dengan semedi, dengan puasa, pokoknya sifatnya gaib. Kalau kita bergurunya pada jin. Tapi kalau kita bergurunya pada setan dari manusia, bu kiai, bu ustadz, berarti kan perlu syahadah. Ini kok bisa malaikat terprovokasi? Kok malaikat mah terprovokasi? Tugasnya tugas khusus dari Allah menguji keimanan manusia. Kalau malaikat yang Harut Marut, itu malaikat hebat dari Allah, sukses itu menguji keimanan kita. Tandanya apa? Banyak yang akhirnya dinyatakan gak lulus. Ya kan gak lulus, lebih senang pada dukun itu. Ya kalau kita pengen naik tingkat, ada ujian. Kan ada ujian yang menyebabkan kita gak naik tingkat. Mapala, apa baik, tentara, polisi. Ingat, ini ujian kamu terakhir ya. Apa Pak? Naik panjang. Wah, nggak ada yang lain. Ini yang akan objektif. Maka ada yang berhasil, ada yang nggak berhasil. Ujian kan, diuji dengan fasilitas ilmu sihir. Akhirnya mau ilmu sihir gagal. Nah itu gagal ujian. Maka Allah membuat skenario, ada ujian untuk sukses, ada ujian untuk gagal. Nah, malaikat Harut dan Marut adalah petugas Allah untuk menguji supaya gagal itu.
dalam ujian kegagalan itu bagi yang lulus maka dia hebat. Hamba-hamba Allah digoda wadon, digoda duit, digoda sihir tetap baik. Kita mah kadang-kadang dinai cincin baik. Insyaallah lah ada nih Bapak. Woi, tenang tanya. Sehingga si di waktu wis nyampe Ciruas, sing pontang berangkat. Balik maning, tenang, cincin ketinggalan. Berarti cincin itu sudah menyandra keberanian. Berarti sudah jadi jimat enggak? Iya. Tapi lah ke aspek ininya loh, magicnya loh, hanya karena percaya omongan anu sing ini gua. Tolong ya, aja digawin kamar mandi, dicopot, padahal dibohongi dong lah, apa nih bro itu. Tapi itabamu, mereka lebih memilih itu. Ya. Duwe lah para halim lah duwe lah. Kita tinggal tak kudu balik mah. Lah iya, yang penting mah ngisi aja juga. Bahkan kadang-kadang nyemengit tuku kotak khusus gila nyimpen kan. Ya Allah ya, saking bahkan pengen dicekel-cekel anak. Digosok gimana? Sengaja tuku kain kan. Kain halus digosoki. Dituku akan minyak. Kita memperlakukan itu lebih dari memperlakukan Quran. Ya, padahal jimat kita kan Quran. Tempat khusus Quran ngegeletak. Tidak boleh dijamah sembarang orang. Quran dicekel, wong head nyekel, wong tas sewak nyekel. Ya. Ya artinya itu sudah mulai kita terperdaya. Walau annahum, dan andai kata saja, ini soal Bani Israel ini. Walau annahum, dan andai kata saja, hum, mereka siapa? Bani Israel. Itu amanu, punya rasa iman, wattaqau, punya sikap takwa, lamatubatu min indillah khairun, maka ganjaran pahala dari Allah itu lebih baik daripada yang diincar mereka selama ini. Ini belum terungkap ya, ayat yang membangun motif kenapa mereka sibuk menyerang Nabi Muhammad, belum nyampe. Ini serius dah, tolong ayat sehalaman itu. Ya benar ya? Saya mulai dari ayat 99. Ya Allah. Lah iya 5 ayat sehalaman. Iya. Ya Allah ya. Keburu lebaran nih ya. Laukan yang lamun, andai kata mereka punya ilmunya. Ilmu apa? Bahwa dunia tidak lebih baik dari akhirat. Namun apa daya, orang-orang Bani Israel itu otaknya dunia. Dagang pengen untung. Kalaupun beribadah maka ibadah untuk dunia. Iya, maksudnya mencari untung lewat perdagangan. Ya tidak semuanya harus begitu. Karena untung itu dalam pengertian wailul lil mutaffifin itu dengan cara kotor. Pokoknya tidak tertarik dengan akhirat, maka nakal dalam dagang. Tidak tertarik dengan akhirat, maka salat pun pengen anu fadilah dunianya. Tidak tertarik dengan akhirat, maka zakat pengen ada fadilah dunianya. Itu Yahudi, Bani Israel. Ya, ini penyebabnya. Maka Allah memberi jawaban, itu karena mereka amanunya kurang atau tidak ada, ittaqaunya kurang atau tidak ada. Kita bahas dulu. Iman itu adalah dasar amal soleh. Iman, kalau orang punya iman maka orang melaksanakan amal soleh. Orang tidak punya iman, orang melaksanakan amal salah. Di dalam iman ada takwa. Nah, takwa itu adalah sikap hati-hati. Tapi Allah menciptakan semua yang dilarang.
Allah menciptakan semua yang diharamkan, digawe babi. Kan terus diciptakan tuh babi itu. Bahkan diciptakan momentum untuk berbohong, untuk nyolong, untuk zina, semuanya ada. Itu. Nah, orang-orang yang memiliki takwa hidup dengan hati-hati terhadap larangan yang diciptakan Allah terus. Kan Allah menciptakan terus nih larangannya. Lah babi diciptakan terus. Wong wadon dilahirkan terus. Lah wong wadon kan lawan zina kita. Wong lanang diciptakan terus lawan zina perempuan. Terus semua larangan Allah diciptakan. Nah, orang-orang yang beriman butuh takwa. Tapi orang beriman maka memproduksi amal soleh. Tapi kalau tidak ada takwa, maka akan terjadi gali-gali amal soleh tetap zina. Tuh. Kan banyak nih di kita nih. Akhirnya orang-orang yang iman maka zakat, iman maka salat, tapi tidak bertakwa menghasilkan fasik. Iya, dong, menghasilkan fasik. Orang-orang Yahudi itu adalah orang-orang fasik. Makanya kadang-kadang membingungkan. Gali kiai bangor salah cara pandangnya. Memang didesain hendak kiai itu mempraktekkan kebangoran. Yes, dia dibuat satu simpulan. Orang lengkap orang konon. Nah, paket-paket antara yang baik dan buruk itu dicampur, itu Yahudi ahlinya. Ahlinya Yahudi. Dia oplos. Nah, jamaah juga dibegitukan. Sama, semua seperti kita ini sudah sulit menghindar dari cara-cara Yahudi. Sudah sulit lah. Nah, ayat lagi. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, ini yang tadi tentang Bani Israil. Sekarang kita lihat bandingannya pada saat kepada orang-orang mukmin ya, bukan Bani Israil. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman. La taqulu ra'ina wa qulu umdurna wasma'u lil kafirin adzabun alim. Jadi luar biasa Bani Israil pengen merusak Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad ini diperburuk karakternya. Di Madinah Nabi Muhammad sudah mulai mendapatkan pengaruh, sehingga sahabat-sahabatnya itu nggak pernah memanggil mat, nggak pernah. Walaupun akrab ya. Walaupun bebaturannya dan lebih tua, selalu ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Abu Bakar lebih tua, bertemu Rasulullah di Madinah, ya Rasulullah, mertua. Rohina, tolong lindungi saya. Rohina, lindungi saya dari apa? Dari kejahatan amalan dunia dan kebaikan akhirat. Orang lebih tua. Rohina, orang-orang Yahudi cemburu. Iki premen ya. Muhammad iki mendapatkan kehormatan begitu ya. Maka dasar ya orang Yahudi diketemukan jalan keluar. Kata-kata rohina. Jadi memang sahabat-sahabat Nabi itu kepada Nabi Muhammad itu setiap ketemu, ya Rasulullah, rohina, tolong selamatkan saya, lindungi saya, pelihara saya, saking takut masuk neraka. Rohina. Iki mau ketemu ustaz jadi duduk ngomong rohina. Primen kabar tadi. Luar biasa. Akhirnya sarjana-sarjana Bani Israil menemukan kata rohina dalam bahasa Persia yang artinya anda sirih lah, palilu peyang lah. Maka orang Yahudi ikut-ikutan ngomong rohina dengan isi teks yang isi arti yang berbeda.
Akhirnya ada seorang sahabat yang tahu bahasa Persia, lapor pada Rasulullah. Ternyata Bani Israil itu setiap ikutan ngomong rohina, maksudnya palalu teang. Marah. Yang marah siapa? Allah. Maka sejak saat itu Allah melarang sahabat-sahabat Nabi di Madinah menyapa Rasulullah dengan rohina. Wis aja ditiru masalah, diduplikat. Pepeluan baik. Sama dengan kasus Assalamualaikum menjadi Assalamualaikum, ya kan? Sama. Nah ini menarik. Allah pengen kita jangan terjebak dalam kesamaan sekalipun. Ternyata udah sengaja. Lah kebedaan nih ketika orang Yahudi. Bayangkan Allah mendesain ucapan saja nggak boleh sama supaya berbeda dengan Yahudi. Kita malah menyamakan dalam pakaian, dalam berbicara, dalam bertindak, dalam mengelola agama. Kata Allah, wala taqulu ra'ina. Sahabat Nabi, kalian sudah dipermainkan oleh Bani Israil. La taqulu, aja pepeluan ngomong mana? Ra'ina. Wa qulu undurna, diganti oleh Allah. Allah ngajari cara ngomong. Maka sejak saat itu kalau ketemu Rasulullah, ya Rasulullah, undurna. Ya Rasulullah, undurnya artinya mirip. Undurnya dengok sekitarnya, bukan salat salah, bukan akhlak yang rabi salah, bukan zakat derumit. Undur dan dengok, pelihara saja. Wasma'u, dan dengarkan semua hal yang diajarkan oleh Rasulullah. Karena Bani Israil ngomong rohina tapi ngekek tasiku. Maka beberapa sahabat juga melapor kepada Rasulullah. Ternyata setiap kali ngomong rohina mereka itu mencibir mereka. Memang ngeledek. Nah ini disimpulkan oleh Allah walil. Nah tadi pertanyaan Pak Nasr. Sekarang mereka bukan fasik. Walil kafirina azabun alim. Yang dikomentari Allah kekafirannya. Apa kekafirannya? Sudah jelas Muhammad itu adalah nabi yang dimaksud di Taurat. Tapi masih dipersoalkan terus. Mereka kafir kepada Muhammad. Maka akibat kekafirannya itu azabun alim, adab yang pedih. Nah untuk kefasikan nanti namanya azabun, ayo adim. Untuk kemunafikan azabun muhim. Kan kemarin begitu. Ini azabun alim. Nanti kita teruskan tentang apa ini? Kecondongan orang musyrik di zaman Madinah, termasuk di dalamnya Bani Israil. Kecondongan. Ya waddu mawaddah warahmah. Aku qouli hadza wa astaghfiru innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.